Ya, pemirsa, tidak hanya Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API juga merevisi kinerja mereka di tahun 2020 ini. Bahkan API memperkirakan omset industri tekstil dalam negeri tahun ini minus di 1,3% secara year on year dari target awal 3,5% secara year on year. Tampaknya industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat di 2020. Sebelumnya pasar tekstil domestik dan ekspor ke luar negeri tergerus oleh produsen dari negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Pukulan makin berat akibat perang dagang. Belum pulih oleh pukulan-pukulan tersebut, industri tekstil saat ini kolaps karena dampak pandemi corona. Permintaan pakaian di masa pandemi anjlok tajam seiring tutupnya mal dan pusat perbelanjaan hingga pusat tekstil seperti Pasar Tanah Abang, Jakarta. Alhasil perusahaan-perusahaan tekstil terkena dampaknya. Momen Ramadan dan Idul Fitri juga tak bisa lagi diharapkan untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Daya beli turun karena masyarakat juga tertekan pendapatannya terdampak virus corona. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa, kepada media mengatakan, jutaan karyawan terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK dan sebanyak 80% pekerja telah dirumahkan. API memperkirakan omset industri tekstil dalam negeri tahun ini minus 1,3% secara tahunan dari target awal 3,5%. Tidak hanya sampai di situ, industri tekstil domestik diperkirakan hanya bisa bertahan pada Mei ini karena kas perusahaan sudah habis. Adapun proyeksi pemulihan kembali operasional industri pasca tutup paling cepat butuh waktu setahun hingga 1,5 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Di segmen ini kita akan membahas dari sektor yang berbeda, ada industri tekstil. Dalam hal ini, dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana kondisinya, kemudian juga proyeksinya ke depan, perkembangan dari industri tekstil di Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Suharno Rusdi, yang merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia, atau disingkat dengan IKARSI, melalui saluran line telepon. Kita akan langsung sapa saja. Pak Suharno, apa kabar, Pak? Baik, pagi Mas Devi. Terima kasih Pak Suharno sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Pak Suharno, tadi dari informasi yang sudah kita sampaikan, kondisi dari industri tekstil ini cukup mengkhawatirkan. Sudah ada beberapa pabrik yang tutup, kemudian karyawan yang di PHK. Tadi juga dari sisi target bahkan minus di 2020 ini. Kemudian juga dari kondisi Ramadan dan Lebaran diperkirakan tidak akan cukup membantu, karena dari sisi pakaian jadi, beberapa pusat perbelanjaan tutup, Pasar Tanah Abang juga ditutup akibat pandemi COVID-19. Apakah benar kondisinya demikian, Pak Suharno? Benar Mas Devi, itu dari kondisi lapangan kita memang sangat terpuruk ya. Daya beli masyarakat tidak ada, industri kita tutup, jadi memang tahun ini mungkin pekerja industri tekstil tidak bisa lebaran ini, Mas. Dari beberapa pelaku industri, Pak, ini kan mungkin ada yang pemain skala besar, ada skala menengah ataupun skala kecil. Dari segmen mana yang paling terdampak, Pak, sampai sejauh ini? Yang paling kena imbas COVID ini, Mas, industri kecil dan menengah. Karena mereka punya modal sangat kecil, ya kan. Kemudian market networknya juga sangat lemah, sehingga dia rentan dalam kondisi sekarang ini. Untuk industri besar itu masih bisa bertahan lah, walaupun kapasitas dia menurun. Termasuk juga dari industri tekstil yang menjadi bagian atau salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, Pak Suharno. Betul. Beberapa industri tekstil yang listed di BEC itu saya kira masih bisa sustain lah ya, karena dia punya energi lebih besar, dia punya capital lebih besar ya, market mungkin lebih kuat gitu. Kayak Seril itu saya kira masih bisa kita harapkan tidak kena terlalu parah dengan COVID ini, Mas.
Baik, bagaimana kondisi dari industri kecil dan menengah tadi Pak untuk saat ini? Apakah tidak beroperasi, tutup, kemudian juga karyawannya di PHK-kan atau dirumahkan untuk sementara? Industri kecil menengah sekarang tuh hampir 90% tutup, Mas. Karena pertama adanya lockdown, orang-orang tidak bisa bekerja, masuk kantor, masuk pabriknya. Kemudian memang daya beli masyarakat tidak ada, stok mereka di gudang juga sangat menumpuk. Jadi tidak memungkinkan mereka bisa jalan, Mas. Baik, Pak Suharno, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali sama dengan sektor sebelumnya. Apakah memang dari industri tekstil di Indonesia yang cukup diandalkan ternyata sudah mengalami tekanan juga, masuknya dari produk impor, kemudian juga kondisi dari bahan baku juga seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Suharno dan pemirsa, tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Halo Pak, saya ada kebutuhan dan perlu dana cepat. Sebenarnya saya punya aset saham dan obligasi, tapi sayang juga kalau dijual, karena prospeknya bagus. Gimana ya Pak? Ada saran? Bapak nggak perlu bingung. Bapak bisa mendapatkan dana cepat melalui transaksi repo dengan perjanjian menjual saham atau obligasi Bapak dan membeli kembali pada saat dan harga tertentu. Sebagai anggota Triparty Repo KPEI, kami sarankan Bapak bertransaksi repo melalui fasilitas ini. Kenapa harus pakai Triparty Repo KPEI, Pak? Melalui Triparty Repo KPEI, Bapak akan dibantu dalam pengelolaan agunan, pengelolaan margin, penggantian agunan, pemantauan transaksi, penyelesaian transaksi, perhitungan pendapatan, serta penggantian dividen atau bunga obligasi. Jadi selama periode repo berlangsung, Bapak akan tetap mendapatkan dividen atau bunga obligasi yang menjadi hak Bapak. Wah, banyak banget manfaatnya. Kalau begitu, saya mau pakai Triparty Repo KPEI aja. Baik Pak, silakan Bapak baca dokumen perjanjian ini dan jangan lupa tanda tangannya. Ternyata gampang, nggak pakai ribet. Ingin tahu lebih lanjut tentang fasilitas Triparty Repo KPEI? Hubungi perusahaan sekuritasmu atau customer care KPEI. Untuk solusi dana cepat, saya memilih Triparty Repo KPEI. Solusi dana cepat untuk investasi tepat. Bersama masih di Market Review, kita akan coba lihat beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, bagaimana kondisi terkini dari industri tekstil di Indonesia. Ini data hingga minggu kedua April kami olah dari data Asosiasi Pertekstilan di Indonesia. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi industri tekstil dan produk tekstil di tengah pandemi COVID-19 dengan pembandingnya adalah di 2019 yang lalu. Dari jumlah tenaga kerja, ini pengurangan, ini cukup signifikan secara persentase, ini mencapai minus di 80,0% ini untuk jumlah tenaga kerja, pengurangan. Kemudian juga dari volume produksi, ini lebih tinggi lagi pengurangan yang terjadi karena minimnya permintaan, ini minus di 84,9%. Dari 6,69 juta ton di 2019, ini di 2020 sampai dengan minggu kedua April di 1,00 juta ton. Dan nanti kita akan bahas bagaimana dengan sisa beberapa bulan ke depan, apakah ini akan terjadi lonjakan atau tidak. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil TPT kuartal 1 2020 secara year on year ini. Kalau kita bandingkan, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, ini datanya untuk pertumbuhan industri tekstil di Indonesia. Kami klarifikasi ya, yang minus ini di kuartal pertama di 2020, sementara
di kuartal pertama 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suharno Rusdi. Pak Suharno. Yuk. Pak Suharno, dari grafis tadi ada pengurangan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan, kemudian juga ada volume produksi yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun ini datanya baru pada minggu kedua April. Apakah memang dari minimnya permintaan, stok barang menumpuk, sehingga operasional tidak berjalan seiring juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Pak Suharno? Iya, pertama ekspor ini kita banyak cancel, Mas. Yang order-order dari tahun lalu dan waktu sebelumnya itu cancel dan banyak tidak bisa kirim karena negara mereka lockdown. Kemudian juga di domestic market kita dengan adanya work from home itu juga mall-mall tutup dan sebagainya, itu memang marketnya turun sangat drastis sehingga barang di gudang sangat menumpuk dan pabrik-pabrik juga sehingga tutup karena adanya peraturan PSBB itu, Mas. Pak Suharno, ini untuk pusat perbelanjaan, kemudian juga tadi juga sempat kita singgung, ini ada pasar Tanah Abang. Ini lebih kepada produk tekstilnya ke pakaian jadi dalam hal ini, Kak? Ya, kita bisa saksikan di Tanah Abang itu sangat tidak bergairah dan sangat sepi di sana karena memang tidak boleh ke pasar, peraturan pemerintah, dan memang marketnya, permintaannya sangat berkurang. Hanya tertolong dengan adanya pasar-pasar online ini membantu sedikit, Mas, tapi tidak seperti tahun lalu ketika belum ada COVID begitu. Ya, sekarang memang permintaan lewat online sangat bagus ya, naik sekitar 80% ini daripada offline ya di mall-mall tutup itu. Tapi itu kan tidak bisa dinikmati oleh semua penjual, Mas, itu. Artinya ini lebih ke produk TPT-nya ke bahan pakaian jadi begitu, ataupun pakaian jadi? Pakaiannya, Mas, pakaian, Mas, ya, itu. Sebenarnya seberapa besar kontribusi dari momentum Ramadan dan Lebaran ini terhadap permintaan, Pak, kalau kita tanpa memasukkan dari adanya pandemi ini? Oh, dulu kalau kita tidak ada pandemi ini, Mas, itu bisa 2 kali 3 kali lipat di Ramadan ini atau Lebaran ini. Tapi hal itu tidak terjadi sekarang dengan adanya COVID ini. Jadi jangankan penjualan sepertiganya saja tidak ada, Mas, sekarang ini. Semua pada mengeluh semua penjual-penjual ini. Baik, di tengah tekanan dari pandemi atau COVID-19 ini, Pak Suharno, untuk tekanan lain terhadap industri ini, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah dengan adanya pandemi, beberapa negara juga melakukan lockdown, ini barang-barang TPT yang berbasis impor, yang sebelumnya cukup mengancam dari produk domestik, justru berkurang untuk saat ini? Pada kuartal pertama kemarin, mungkin di bulan Januari Februari itu ya barang-barang impor khususnya Cina itu agak tersendat, bahkan tutup total ya. Tapi awal semester 2 ini mulai tumbuh lagi, Mas, impor, khususnya ketika Cina sudah mulai melonggarkan lockdownnya dan aktif kembali. Ini sudah mulai ada barang-barang bahan baku masuk dari Cina dan beberapa dari Korea gitu. Korea kan tidak melakukan lockdown, Mas. Ya, tapi tekanan bukan di bahan baku saja, Mas. Industri kita tekanan juga di beban-beban listrik yang mereka tanggung, kemudian juga THR, juga BPJS, iuran. Walaupun pabriknya tutup karena tenaga kerjanya belum di layoff, itu pengusaha masih kena beban finansial, gitu. Itu juga sangat memberatkan. Itu makanya dari API saya dengar mereka terus minta perhatian pemerintah supaya ada pertolongan lah, supaya meringankan beban para industriawan tekstil kita ini. Khususnya masalah bunga bank, ya, BPJS, iurannya, kemudian juga mungkin THR-nya juga. Gitu. Itu juga tekanan yang sangat berat dihadapi oleh industri tekstil, Mas. Baik,
Pak Suharno, dari beberapa pelaku industri tekstil juga sudah mulai melakukan berbagai langkah antisipasi, di antaranya ada yang memanfaatkan momentum ini untuk memproduksi APD di tengah pandemik ini. Kondisinya cukup membantu tidak, Pak? Saya kira tidak signifikan, Mas. Itu kita tahu kapasitas kita itu kan 2,2 miliar pieces masuk garment ini. Sedangkan APD sendiri kan hanya sekitar 12 juta, 15 juta pieces yang kita perlukan ya. Kan itu hanya untuk tenaga medis, bukan untuk masyarakat publik kan, Mas. Untuk yang katakanlah hazmatnya. Kalau kebutuhan masker itu kan sangat kecil, Mas, kuantitinya. Dari tonase maupun luas kainnya kan, Mas. Cuma berapa senti itu. Itu tidak signifikan untuk membantu industri tekstil kita. Yang sangat parah, Mas, itu ternyata kan banyak barang-barang impor yang bukan izin oleh pemerintah itu. Sehingga dengan ada kebutuhan APD ini, industri garment tekstil kita tidak menikmati, Mas. Baik. Ini yang sangat sayangkan. Jadi karena kebutuhan alasannya cepat dan katakanlah mutu, itu impor barang dari Cina. Kita ketahui kan ada masker-masker Cina yang juga dibuat di Indonesia tadinya, dan APD dari Korea dan sebagainya. Itu sangat memukul juga industri kita yang tadinya berharap dengan adanya COVID ini bisa menikmati walaupun itu sangat kecil untuk memproduksi APD, Mas. Jadi sekarang banyak barang APD di gudang-gudang industri kita yang menumpuk juga, Mas, tidak serap oleh pasar. Ini juga sangat kasihan saya. Pak Suharno, kita akan jeda kembali. Sebenarnya relaksasi apa yang dibutuhkan oleh industri tekstil di Indonesia? Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Saya sudah berapa, Mas? Saksikan IDX Channel, your trustworthy economic and business and capital market channel. Konsep kita itu green and resort dalam setiap proyek yang kita usung. Tahap pertama yang kita buka 155 unit itu sold out. Ya, saya rasa tahun lalu dan tahun ini memang konsolidasi. Kita optimis untuk mencapai target 6,2 T ya. Saya yakin bahwa properti akan balik normal lagi ya 2020 sampai seterusnya. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto, dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review. Pak Suharno masih bergabung bersama kami, Pak. Yuk. Pak Suharno, sebenarnya relaksasi apa yang dibutuhkan oleh industri tekstil di Indonesia dari pandangan Ikatan Alih Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI? Ya, pertama mungkin beban cicilan bank. Ini sangat membebani karena kan industri tidak punya income, Mas. Tidak ada sales, tidak ada penjualan. Ya, itu kalau harus mencicil kreditnya itu juga sangat berat. Yang kedua adalah beban energi, itu juga karena kan PLN membebani ada tagihan minimal itu, Mas. Sementara pabrik-pabrik kan nggak jalan, Mas. Itu jadi juga beban. Jadi
Kemudian iuran BPJS, Mas, yang saya sebutkan tadi itu juga jadi beban buat para pengusaha tekstil kita, karena kan para karyawan di rumah, ya, itu bisa membayar katakanlah gaji pokok saja itu sudah bersyukur sebetulnya. Tapi kalau dibebani iuran BPJS, ya mungkin agak berat. Makanya mereka mungkin minta reschedule atau relaksasi atau keringanan apalah supaya tidak artinya lagi susah jadi tambah susah gitu loh, Mas. Gitu. Ya. Kemudian barang-barang impor, Mas, APD impor juga minta supaya tidak dibuka lebar, karena supaya industri kita bisa menikmati, walaupun itu kue sangat kecil, tapi ya lumayan lah bisa survive kita untuk menahan penderitaan ini, Mas, gitu. Baik, Pak Suharno, dari pandangan IKATSI ini, jika kondisi membaik, butuh berapa lama dari industri tekstil Indonesia melakukan pemulihan? Katakan kita asumsikan bulan Juni Juli berakhir sesuai dengan pemerintah punya senario, Mas, ya. Maka mereka mungkin katakanlah Agustus sudah bisa mulai jalan, Mas. Garmen mungkin bisa mulai jalan karena mereka reconditioning mesinnya tidak berat. Tapi industri-industri basah seperti finishing, dyeing, apalagi pertenunan yang dia moving, mesin-mesinnya itu perlu mungkin sebulan untuk reconditioning. Mereka membersihkan dan sebagainya. Setelah stop mungkin beberapa bulan ini, Mas, itu tidak dengan mudahnya bisa di turn on begitu. Jadi perlu waktu mungkin kalau industri finishing, dyeing, weaving ya, pertenunan itu mungkin di bulan September mungkin dia bisa. Paling cepat Agustus kalau Juni-Juli COVID ini berakhir, Mas, dan saya harapkan itu bisa terjadi sehingga mereka tidak terus terpuruk begitu, Mas. Baik. Pak Suharno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, dan terima kasih juga atas penjelasannya, Pak Suharno. Terima kasih banyak. Baik, sehat selalu. Ada Pak Suharno Rusdi, Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya, saya Vincent Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.